Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menyelenggarakan perkuliahan di pertemuan yang ke-10 gitu ya. Mata kuliah pengenalan dokumen lingkungan. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pelingkupan, identifikasi dampak potensial dan evaluasi dampak, dan semuanya ini ada di dalam formulir kerangka acuan gitu ya. Nah, pelingkupan sebenarnya di formulir KA itu ada namanya bagian kedua dari formulir, yaitu pelingkupan. Di sini sakjane kita akan membahas terkait dengan penentuan dampak penting hipotetik, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian gitu ya. Nah, ini kerangka pikir penyusunan dokumen AMDAL itu kemarin di materi sebelumnya saya sampaikan bahwa dokumen AMDAL ini ada 3 dokumen gitu ya. Ada dokumen KA, ada dokumen ANDAL, sama ada dokumen RKL, RPL. Nah, untuk dokumen KA sendiri ini terdiri dari eh, apa namanya, informasi terkait dengan rencana kegiatan gitu ya. Terkait dengan rencana kegiatan, kemudian ada rona lingkungan hidup, kemudian ada komponen lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, kemudian sama ada SPT gitu ya, saran pendapat dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian apa namanya, kita identifikasi dampak potensialnya berdasarkan 4 bagian tadi. Kemudian dari dampak potensialnya ada A, B, C, D, E, F, banyak banget biasanya. Kemudian kita melakukan evaluasi dampak potensial, dan setelah itu muncul dampak penting hipotetik gitu ya. Dampak penting hipotetik ini biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada dampak potensial gitu ya, karena itulah fungsi dari evaluasi dampak potensial. Jadi dari di materi sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada 4 gitu ya, ada 4 kriteria evaluasi dampak potensial untuk mengevaluasi dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik. Makanya misalkan sebelumnya ada 6 dampak, kemudian kita evaluasi dampak potensialnya menjadi 3 dampak penting hipotetik gitu ya. Nah, eh, kemudian dampak-dampak yang lain mana Bu? Gitu ya. Dampak-dampak yang lain itu menjadi dampak tidak penting hipotetik dan dampak lain yang tadi di materi sebelumnya itu ada slide saya yang berbunyi dampak dikelola dipantau gitu ya. Nah, kemudian dampak penting hipotetik ini yang kita masukkan ke dalam dokumen ANDAL gitu untuk dilakukan perakiraan besar dan sifat penting dampak gitu ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana menentukan besaran dan sifat penting dampak. Kemudian setelah itu baru kita nilai kelayakan lingkungan hidupnya berdasarkan 10 kriteria yang saya sampaikan di materi sebelumnya gitu ya. Nah, ini dia. Sempat saya singgung sedikit gitu ya terkait dengan pelingkupan di materi sebelumnya, bahwa di formulir kerangka acuan itu kita saudara bisa lihat gitu ya. Nanti di PP 22 tahun 2021 lampiran 2 itu akan disajikan kolom untuk pelingkupan gitu ya. Mulai dari rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dari 4 tahap. Bu, ini apakah harus 4 tahap, Bu? Kalau punya saya itu biasanya cuma ada 3 boleh. Ada tahap prakonstruksi, konstruksi, sama operasi biasanya. Nah, ada beberapa
kegiatan-kegiatan lain gitu ya seperti TPA gitu kan itu biasanya ada tahap pasca operasi itu biasanya baru 4 tahap tapi biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu terdiri dari 3 tahap saja. Kemudian pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal misalkan adanya IPAL, adanya pengolahan air atau water treatment dan sebagainya itu kita masukkan ke sini TPS B3 gitu kita masukkan ke sini kalau memang sudah ada. Kemudian komponen lingkungan terkena dampak. Nah, apakah nanti ada sungai yang berpotensi untuk menjadi buangan IPAL ataukah memang ada apa namanya cerobong asap yang nantinya akan dibuang, akan mencemari gitu ya. Itu kan komponen lingkungan termasuk nanti kita sampaikan. Kemudian di pelingkupan sendiri itu yang tadi saya sampaikan di awal Mbak Mas, ada dampak potensial kita identifikasi semuanya, ada evaluasi, mengevaluasi dampak potensial berdasarkan 4 kriteria, kemudian dihasilkanlah dampak penting hipotetik gitu ya. Ada dan kemudian kita sampaikan batas wilayah studi dan batas waktu kajian gitu. Gitu. Batas wilayah studi apa Bu dan batas waktu kajian itu apa nanti kita sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini dia penyusunan formulir kerangka acuan. Saja ini tujuannya di KA ini yang pertama merumuskan lingkup dan kedalaman studi andal. Jadi nanti di dalam dokumen andal gitu ya, itu kedalaman studinya itu seperti apa? Itu nanti kita rumuskan berdasarkan metodologi yang ada di dalam formulir kerangka acuan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan dampak penting hipotetik tadi, output dari pelingkupan, kemudian ada batas waktu studi, batas waktu kajian, dan metode studi gitu ya. Nah ini untuk apa Bu? Nah nanti saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian, nah ini dia. Ini Mbak Mas. Tadi kan di pelingkupan output salah satunya adalah dampak penting hipotetik gitu ya. Nah, dampak penting hipotetik ini di slide saya yang awal itu akan dikaji besar dampak dan sifat penting dampak gitu ya. Nah, itu kita lihat di metode studi. Bu, kenapa sih AMDAL itu anything related with dampak gitu ya. Sakjane kalau kalian baca di PP nomor 22 tahun 2021 itu lampiran 2. Pokoknya tentang AMDAL itu lampiran 2. Itu saudara akan baca di situ yang namanya dampak. Itu adalah dampak itu merupakan selisih dari skala komponen lingkungan hidup yang sudah ada kegiatannya dikurangi dengan skala komponen lingkungan hidup yang belum ada kegiatannya. Jadi AMDAL itu kan disusun pada tahap perencanaan, which is itu belum ada kegiatan sama sekali gitu ya. Tapi kita memprediksi dampak yang nantinya timbul ketika kegiatan itu sudah beroperasi gitu ya. Saat ini penyusun AMDAL itu kita tuh diminta untuk kayak peramal gitu ya. Tapi peramal ilmiah gitu. Jadi kalau seandainya ini ada grafik gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah baku mutu lingkungan, ini baku mutu lingkungan gitu ya. Terus ini waktu atau T. Terus habis itu ini adalah komponen kegiatan kita. Terus habis itu, nah mungkin kurang lebih kayak gini. Ini ketika kondisi sekarang, jadi belum ada kegiatan, belum ada kegiatan, ini sudah ada kegiatan. Nah, sing jenenge dampak, yang namanya dampak itu ini, Mas Mbak. Nah, selisihnya ini.
Nah, Bu, dengan baku mutu lingkungan gimana? Biasanya baku mutu lingkungannya misalkan di sini. Nah, berarti yang bawah, yang ini, gitu ya, itu yang belum memenuhi baku mutu, tapi yang ini itu yang sudah memenuhi, yang melebihi baku mutu ini yang kita kelola tuh yang ini dampakin namanya, gitu ya. Itu. Makanya besaran dampak ini kita hitung di metode studi. Makanya di sini ada dampak penting hipotetik, ada metode perakiraan dampak di metode studi ini, ada data dan informasi yang relevan, ada metode pengumpulan data seperti apa, dan metode analisis data untuk perakiraan metode evaluasi seperti apa. Karena untuk menghitung besaran dampak gitu. Dan itu makanya dibutuhkan beberapa tenaga ahli tadi. Bagaimana kalau lingkungan kan gampang Bu, kita bisa memprediksi daya tampung air sungai, kita bisa memprediksi apa namanya udara gitu ya, yang awalnya sekian, nanti setelah ada kegiatan jadi sekian gitu, itu macam-macam. Nah, bagaimana untuk yang dampak kesmas, Bu? Bagaimana dampak sosial? Itulah fungsinya tenaga ahli kesmas dan tenaga ahli sosial hadir dalam penyusunan dokumen AMDAL gitu ya. Gitu. Nah, di FKA, di formulir KA, kerangka acuan itu ada beberapa ada bagian klausul untuk menjelaskan deskripsi, lokasi dan hasil pelibatan masyarakat gitu ya. Nah, ini sebetulnya informasi ini sebetulnya penting disampaikan karena hubungannya nanti dengan pelingkupan gitu ya. Jadi, deskripsi rencana usaha atau kegiatan pada subbab ini itu perlu dijelaskan kegiatan utama atau pendukung atau alternatif gitu ya. Kemudian bagaimana rencana dari pemrakarsa itu untuk mengelola dan memantau dampak yang telah dipersiapkan gitu. Kemudian pada bagian ini juga yang lokasi itu juga apakah ada informasi kegiatan lain di sekitar rencana usaha atau kegiatan serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi atau kawasan sensitif yang ada misalkan. Kemudian hasil pelibatan masyarakat ini apakah bisa berupa saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi publik misalkan gitu. Nah, kemudian di pelingkupan sendiri itu untuk rencana usaha di kolom rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak itu kita jelaskan di tahap prakonstruksi itu apa, tahap operasi itu apa gitu ya. Kemudian rencana pengelolaan yang telah disiapkan yang tadi saya sampaikan, apakah pemrakarsa sudah merencanakan adanya IPAL, kapasitas berapa, prosesnya apa, nanti kita hitung. Nah, nanti biasanya kalau IPAL itu masuknya ke Pertek tadi, PMAL gitu ya. Kemudian ada komponen rona lingkungan yang terkena dampak misalkan. Nah, ini apakah data primer atau sekunder gitu ya. Nah, itu bisa apakah dari bentuk data informasi spasial gitu-gitu ya. Macam-macam. Kemudian identifikasi dampak potensial gitu ya. Nah, lagi-lagi dari pelingkupan itu adalah dampak potensial nih yang di kotak warna orange nih. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi keseluruhan dampak lingkungan hidup gitu ya, baik primer, sekunder dan seterusnya yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari adanya RUK gitu. Makanya kita perlu menyampaikan nih rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Kita list semuanya. Apakah itu tahap konstruksi, tahap prakonstruksi dan tahap operasi. Kemudian pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan apa aja. Kemudian komponen lingkungan yang terkena dampak apa aja, komponen fisik apa aja, komponen sosial apakah ada atau tidak, sama SPT gitu ya. Untuk mengidentifikasi dampak potensial. Kemudian dengan melihat hasil pengumuman dan konsultasi publik atau SPT tadi, komponen lingkungan yang terkena dampak dan kegiatan lain di sekitar
lokasi gitu. Itu nanti baru kita bisa identifikasi dampak potensialnya. Nah, terus gimana Bu caranya mengawinkan 4 komponen tadi mulai dari komponen lingkungan yang terkena dampak, kegiatan lain di sekitar proyek, kemudian SPT sama hasil apa namanya kegiatan lain tadi gitu ya dengan apa namanya mengawinkan 4 tadi gimana Bu untuk menghasilkan dampak potensial, identifikasi dampak potensial gitu ya. Itu macam-macam Mbak. Ada yang checklist sederhana dengan uraian juga boleh, berskala juga boleh, metrik boleh, bahkan alir boleh, overlay boleh, ad hoc juga boleh. Ini yang contoh metode checklist ya. Metode checklist ini contohnya. Kemudian ini yang metode metrik. Ini saya biasanya menggunakan metode ini karena lebih gampang gitu ya. Jadi misalkan komponen lingkungan hidup itu ada fisik, kimia, biologi, sosebud, kesling sama sosebud sama kesmas gitu ya. Nanti di kolom sana ada rencana usaha dan atau kegiatan gitu. Itu ada prakonstruksi 1, 2, 3, nanti ada keterangannya di sebelah kiri ini ada tahap prakonstruksi. Nomor 1 adalah perizinan, nomor 2 adalah survei kelayakan teknis, nomor 3 adalah rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Begitu seterusnya sampai berapa tahap saudara akan sampaikan di dalam RUK ini gitu. Nanti disilang. Jadi misalkan nih untuk prakonstruksi yang perizinan nomor 1. Kira-kira kalau perizinan itu komponen lingkungan yang terkena dampak ada enggak? Oh, perizinan enggak ada. Kemudian nomor 2, survei kelayakan teknis. Ketika kita survei kelayakan teknis itu ada enggak komponen lingkungan yang terkena dampak? Oh, tidak ada. Kemudian rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Di tahap prakonstruksi kan nomor 3 tuh. Nah, itu kira-kira komponen lingkungan yang terkena dampak ada enggak? Oh, ada. Ternyata masuk ke komponen sosek yang kesempatan kerja atau berusaha. Nanti baru disilang. Gitu ya. Kemudian ini akan mempengaruhi Bu sikap masyarakat terhadap proyek. Oke, disilang gitu ya. Disilang tuh artinya rencana kegiatan ini berdampak memiliki potensi dampak ke komponen lingkungan gitu. Komponen lingkungan itu tidak hanya lingkungan ya Mas ya, Mbak. Komponen lingkungan itu tadi ada fisik, kimia, biologi, sosekbud, sama kesmas gitu ya. Ini cara yang metrik. Ini cara yang bagan alir gitu ya. Ini cara yang bagan alir, ada primer, sekunder, tersier. Ini ada beberapa seperti ini juga boleh gitu ya. Kemudian ada yang diagram alir penentuan dampak penting. Itu juga ini juga bagan alir juga dari dampak penting hipotetik menjadi dampak potensial. Nah, ini yang biasanya juga saya gunakan. Jadi ada 2. Ada yang bagan alir seperti ini sama yang metrik tadi biasanya saya gunakan. Jadi ada deskripsi rencana kegiatan, deskripsi lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup, SPT, dan kegiatan lain di sekitar lokasi kegiatan. Kemudian kita identifikasi dampak potensial, muncul dampak potensial. Ini kan kalau saudara lihat kan ada banyak ya, ada 13 untuk dampak potensialnya, ada 13 ditambah 4, 17, ditambah 6, 23, ditambah 2, 25. Dampak potensialnya ada 25, tapi ketika sudah melewati evaluasi dampak potensial dengan mendekati 4 kriteria, itu menjadi berapa nih? Ini 25, ini 9 tambah 4, 13, 13 tambah 6, 19, ini menjadi 21. Yang DPH. Berarti yang 3 mana Bu? Yang 3 ada 2 kemungkinan, kalau nggak di DPH ya berarti dampak lain kelola pantau. Gitu ya. Kemudian ini metode overlay gitu ya. Ada menggunakan peta, tematik A, tematik D, tematik C, sama tematik B. Kemudian di overlay dengan kegiatan baru menghasilkan dampak penting hipotetik atau DP. Tapi ini saya belum pernah menggunakan untuk metode ini. Biasanya saya gunakan adalah metode bagan alir yang ini sama metode yang matrix biasanya itu.
Nah, kemudian kita sekarang ke evaluasi dampak potensial. Jadi tadi setelah kita mengidentifikasi dampak menggunakan pendekatan 4 tadi ya, ada komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, kemudian ada kegiatan lain di sekitar lokasi, kemudian ada SPT, sama satunya apa namanya rencana usaha atau kegiatan yang telah direncanakan itu kita menghasilkan dampak potensial, dan dari dampak potensial kita evaluasi menjadi 4 kriteria yang tadi besar apa namanya besar usaha dan atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak, kemudian intensitas perhatian masyarakat, kemudian apa namanya RUK ini apakah mempengaruhi kegiatan lain di sekitar gitu ya. Nah, setelah kita evaluasi itu muncullah dampak penting hipotetik. Nah, evaluasi dampaknya seperti apa, Bu? Nah, ini. Proses evaluasi dampak dilakukan dengan memisahkan dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan hipotesis dampak dari dampak yang tidak perlu dikaji lagi. Oleh karena itu dalam mengevaluasi dampak itu perlu menjelaskan secara dasar penentuan suatu dampak potensial ditetapkan menjadi DPH atau tidak gitu ya. Berdasarkan apa? 4 kriteria. 4 kriterianya beban terhadap komponen lingkungan hidup tertentu sudah tinggi atau belum. Kemudian memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar atau belum gitu ya. Kekhawatiran masyarakat yang tinggi ataukah ada peraturan atau kebijakan yang akan dilanggar gitu ya. Apakah memang misalkan nih mau dibuang ke badan air, nah badan airnya ini sudah terlampaui atau belum daya tampungnya misalkan gitu. Nah, ini contoh aplikasi penggunaan evaluasi dampak potensial yang tadi di kolom yang di mana FKA tadi Mbak Mas yang di bagian pelingkupan gitu ya. Rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, mobilisasi alat berat dan material konstruksi. Berarti ini sudah masuk tahap konstruksi ya. Rencana kegiatannya mobilisasi alat berat, kemudian pengelolaan yang sudah direncanakan menggunakan alat pengangkut yang lulus uji emisi misalkan. Kemudian komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, oke, udara gitu, berarti masuk ke fisik gitu ya. Kemudian dampak potensialnya penurunan kualitas udara. Nah, kemudian kita evaluasi nih berdasarkan 4, apakah beban terhadap komponen lingkungan tertentu sudah tinggi. Kita lihat, belum. Kita lihat ternyata komponen kondisi existing kualitas udara masih memenuhi baku mutu, berarti kan belum tinggi, berarti ditulis tidak gitu ya. Apakah komponen lingkungan tersebut memenuhi peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan komponen tidak, karena kegiatan pengaman material itu dijelaskan. Ternyata sehari itu cuma berapa ritase gitu ya. Kemudian apakah ada kekhawatiran masyarakat? Iya. Apakah ada peraturan yang kebijakan dilanggar oleh iya, karena setelah diprediksi ternyata apa namanya mobilisasi alat material ketika melintasi tersebut itu debu-debunya akan terbang, dan itu kita bisa kaji dengan kajian analogi sejenis gitu ya. Kita lihat di apa namanya hasil penelitian sebelumnya itu boleh. Nah, ternyata ketika ada yang iya berarti disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik gitu ya. Gitu. Kemudian salah satu kriteria penapisan untuk penentuan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana mengelola dampak tersebut dengan cara mengacu. Nah, ini kita lihat di ini kolom kedua, pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan. Apakah pemrakarsa sudah punya SOP? Sudah, berarti bisa dimasukkan ke situ. Pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan tadi, perencanaan IPAL misalkan. Kemudian panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional atau lainnya, itu juga bisa menjadi bagian dari apa namanya rencana dalam mengelola dampak gitu, yang telah disiapkan gitu ya.
Kemudian proses penentuan dampak penting hipotetik dalam AMDAL. Yang pertama di AMDAL gitu ya, di bab AMDAL itu ada pendahuluan di mana di bab pendahuluan itu ringkasan dampak penting yang ditelaah atau dikaji. Makanya di apa namanya di pelingkupan ini itu menjadi hal yang penting dan bahkan menjadi salah satu core dalam formulir kerangka acuan karena hasil dari pelingkupan ini itu menjadi atau kita masukkan ke dalam bab pendahuluan di AMDAL karena di situ disebutkan ada ringkasan dampak penting yang ditelaah atau dikaji gitu ya. Kemudian ada di situ juga bab perakiraan dampak penting. Nah, pada bab perakiraan dampak penting ini kita mengkaji besaran dan sifat penting dampak untuk masing-masing DPH. Nah, DPH ini tentu saja kita dapatkan dari pelingkupan gitu ya. Kemudian ada evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Di situ lagi-lagi kita juga menelaah dampak lingkungan dari DPH yang kita dapatkan dalam proses pelingkupan yang ada di dalam formulir kerangka acuan gitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kajian AMDAL, dugaan dampak atau dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder serta melakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi gitu ya. Dengan demikian, hipotesis yang terbentuk pada tahap pelingkupan akan terbukti benar atau salah gitu. Makanya di dalam penentuan DPH itu kita menggunakan 4 kriteria gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, masing-masing kriteria ini itu nanti dijelaskan tadi yang seperti di sini, Mbak. Kita jelaskan evaluasinya seperti apa gitu ya. Apa namanya? eh, Kemudian kita tambahkan, oh ini termasuk iya atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, mungkin itu apa namanya? Pertemuan ke-10 ini. Nanti setelah ini saudara juga akan perlu mengerjakan post-test karena gini Mbak Maset, kenapa setiap materi asinkronus ini gitu ya, penyampaian materi saya dari rekaman ini perlu post-test karena itu menjadi acuan saya untuk mengabsen saudara. Jadi kalau saudara yang mengerjakan post-test saya anggap hadir dalam perkuliahan ini gitu ya. Makanya penyelesaian proses ini sifatnya wajib gitu. Mungkin itu dari saya. Nanti untuk pertemuan keempat saya berikan tugas gitu ya. Nanti untuk pertemuan kelima dan selanjutnya gini, pertemuan keempat saudara saya berikan tugas. Nanti untuk pertemuan kelima itu saudara apakah nanti tugasnya dipresentasikan atau seperti apa nanti coba kita diskusi lagi gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri untuk perkuliahan asinkronus di pertemuan ke-10 ini. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.